Kali ini kita bicara tentang perempuan milenial. Seperti apa sih perempuan milenial harusnya? Ya. Kita ingat Bung Karno, sang proklamator kita. Pada awal kemerdekaan dia pernah berkata, pada masa itu perempuan masih berada di pinggir peradaban dan ruang publik dimiliki laki-laki. Bapak besar kita ini menitipkan sebuah pesan mengenai kesetaraan laki-laki dan perempuan di negara Indonesia merdeka. Bung Karno mengumpamakan Indonesia bagai sayap burung. Dua sayap itu harus diisi oleh perempuan dan laki-laki. Bung Karno percaya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam memikirkan hak bersama sebagai bangsa akan mengantarkan Indonesia ke puncak yang tinggi. Kini kita bisa bertanya, apakah perempuan Indonesia di era milenial ini sudah menjadi bagian dari sayap burungnya ikut menerbangkan Indonesia ke puncaknya? Nah, kalau kita kaji, hingga hari ini pelekatan perempuan dengan pekerjaan domestik masih cara yang ampuh untuk melanggengkan ideologi patriarki. Laki-laki dilihat sebagai pahlawan dengan kedudukan utamanya di dunia publik. Laki-laki dipanggil sebagai bapak bangsa, bapak pembangunan dan lainnya. Kesetaraan gender belum seperti yang diharapkan. Memang sudah ada kebijakan negara dalam kesetaraan gender di bidang politik. Namun realitasnya diskriminasi terhadap perempuan di bidang politik dan pemerintahan masih cukup kuat. Lebih dari 20 tahun reformasi, persoalan mendasar yang dihadapi perempuan seperti angka kematian ibu, perkawinan dini, dan perdagangan perempuan, kesenjangan upah masih saja berlangsung. Di bidang ekonomi, kesempatan untuk masuk ke social entrepreneur masih sulit bagi perempuan, terutama di perempuan di grass level, petani. Mereka sulit keluar dari perangkap kemiskinan. Memang di perkotaan, bisnis digital sudah terkena aura seger perempuan milenial. Bisnis berbasis digital ini telah membawa perempuan-perempuan milenial kota karena kecanggihan teknologi. Aplikasi pada gadget seperti Instagram, FB, Twitter, Telegram, dan lain sebagainya telah digunakan sebagai media menjual produk. Jadi bisnis online. Dewasa ini, sosial media membuka peluang untuk bisnis online. Nah, kembali kita ke pertanyaan awal. Bisakah perempuan milenial ikut menerbangkan Indonesia sampai ke puncaknya? Seperti pesan Bung Karno. Coba kita lihat ke depan. Perempuan tentu salah satu sektor yang dikejar oleh pembangunan, yaitu pembangunan SDM, pembangunan membentuk sumber daya manusia. APBN 2020 fokus pada peningkatan kualitas SDM disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Fokus pengembangan SDM terutama demi modal ekonomi berbasis digital. Nah, kedepannya tentu perempuan akan mendapat akses di bidang ekonomi, akses yang diperoleh melalui social entrepreneur. Nah, kita bisa bertanya lagi, bisa nggak perempuan mengakses ekonomi berbasis digital?
kaum perempuan harus memperkuat kompetensi dan potensinya. Lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan harus kita dukung untuk melakukan pembenahan secara besar-besaran agar mampu menghadapi perubahan. Persaingan dunia semakin ketat. Disrupsi terjadi di berbagai bidang kehidupan. Nah, sadar terbuka ruang baru bidang-bidang kehidupan yang membutuhkan kualitas SDM yang tepat. Sebenarnya era ini era digital, era yang bisa banyak kesempatan yang bisa diraih oleh perempuan. Karena itu lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan, terutama pelatihan IT, harus dijadikan sasaran untuk memperkuat kompetensi dan potensi perempuan. Di bidang politik, perempuan harus berjuang mendapatkan posisi-posisi politik baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, seperti menjadi menteri, kepala daerah, anggota legislatif, dan lainnya. Kita bersyukur sekarang ini eksistensi perempuan dalam politik dan pemerintahan tampak semakin memperoleh pengakuan masyarakat, baik di parlemen maupun di pemerintahan. Semoga di masa depan akan banyak perempuan yang mendapat akses di segala bidang kehidupan. Demikian percakapan kita. Sampai di sini kita akhiri dan kita sambung nanti dengan acara berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.